그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일만이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 생각하며 노트북을 여나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga keadaannya selalu baik, selalu bahagia, selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah hari ini aku bisa sharing video lagi. Dan video kali ini aku mau share tentang keuangan, tentang dana darurat. Betapa pentingnya dana darurat ini dan bedanya dana darurat sama tabungan biasa itu apa. Insya Allah aku akan jelaskan sedikit di video ini teman-teman ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, aku mau disclaimer dulu sedikit. Di sini aku bukan bermaksud untuk menggurui. Aku share di sini berdasarkan pengalaman aku aja dan berdasarkan apa yang aku tahu sedikit gitu ya teman-teman. Aku pun sebenarnya tahu tentang dana darurat, pentingnya dana darurat itu tuh dari teman-teman juga yang udah share di YouTube. Ini kan banyak banget gitu ya. Jadi aku mau coba sharing juga ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama tahu tentang dana darurat itu apa gitu ya. Jadi berdasarkan yang aku pelajari, dana darurat itu adalah suatu dana yang memang kita kumpulkan, kita tabung sedikit-sedikit selama beberapa ada jangka waktunya gitu lah ya. Tapi boleh kita gunakan ketika dalam keadaan darurat aja gitu. Contohnya kehilangan pekerjaan, kondisi kesehatan yang menurun atau sakit atau kendaraan yang rusak, handphone yang rusak gitu. Pokoknya apapun yang memang keadaannya itu darurat, baru tabungan ini boleh kita gunakan. Nah, berbeda dari tabungan biasa. Kalau tabungan biasa kayak sinking fund deh, sinking fund yang udah di banyak teman-teman pada buat nih sekarang ini. Itu kan biasanya sama-sama tabungan, tapi itu boleh digunakan untuk suatu hal yang sifatnya tuh tidak darurat gitu. Boleh misalkan teman-teman nabung nih, udah ada tujuannya, oh buat beli mobil gitu, boleh dipakai. Terus untuk beli rumah, atau buat beli handphone, atau buat beli kompor, atau segala macam deh, pokoknya itu tuh boleh dipakai gitu. Karena memang tujuannya itu bukan untuk suatu hal yang darurat gitu. Tapi untuk dana darurat ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya tuh tidak darurat. Misalkan kita udah ngumpulin uang nih, niat awalnya untuk dana darurat sekian juta udah terkumpul, tapi ternyata nggak kepake, alhamdulillah sekali gitu. Artinya kita tidak dalam keadaan yang tidak menyenangkan gitu. Semuanya tuh baik-baik aja. Terus kita berpikir, oh ini nih uangnya sayang nih kalau dianggurin aja gitu. Terus kita coba pakai untuk hal-hal yang sifatnya tuh bukan darurat gitu. Contoh kita beli handphone gitu. Itu tuh nggak boleh ya teman-teman, karena kan kita nggak ada yang tahu ya kapan musibah itu datang, kapan sesuatu yang tidak menyenangkan itu datang gitu. Makanya dana darurat ini memang harus selalu ada gitu di setiap individu sih kayaknya. Karena bukan cuma untuk orang yang sudah menikah aja sih dana darurat itu. Yang masih single, yang masih lajang pun harus punya dana darurat gitu nih. Untuk dana darurat sendiri ada perhitungannya juga. Untuk yang belum menikah atau masih single atau lajang, dana darurat sendiri perhitungannya itu 6 kali dari pengeluaran bulanan. Sedangkan untuk yang sudah menikah tapi belum mempunyai anak, dana daruratnya itu perhitungannya 9 kali dari pengeluaran bulanan. Dan yang terakhir sudah menikah tapi sudah mempunyai anak, pengeluarannya atau dana daruratnya itu jauh lebih besar biayanya atau budgetnya gitu ya, yaitu 12 kali dari pengeluaran bulanan. Tapi di sini aku bikin nggak 12 kali dari pengeluaran bulanan karena menurut aku ini terlalu besar banget sih. Gajinya tuh pas-pasan dan yang harus ditabung, harus disisihkan setiap bulan itu banyak gitu. Aku punya beberapa tabungan juga, contohnya kayak tabungan pendidikan untuk anak-anak, terus tabungan kurban kayak gitu-gitu. Jadi ini aku sisihkan sedikit aja untuk dana darurat. Nah, di sini aku bikin tabungan dana daruratnya itu sebesar 3 juta ya teman-teman.
Sebenarnya ini, kurang sih, jauh banget dibandingkan tadi 12 juta berdasarkan teori gitu, tapi ini semampunya kita aja, nggak memaksakan, yang penting, dengan segini tuh ada aja gitu dana darurat. Yang penting saat kita butuhkan uang tabungan kita yang udah kita kumpulkan tuh nggak kepake untuk suatu hal yang sifatnya darurat ini, gitu. Tadi aku udah bahas apa bedanya tabungan dengan dana darurat. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan aku yang agak-agak belibet ini. Sekarang aku mau share juga tentang pentingnya dana darurat ini. Aku sedikit sharing berdasarkan pengalaman aku aja ya teman-teman. Jadi pada tahun 2019 lalu aku sempat sakit. Sebenarnya sakit awalnya tuh ringan sih menurut aku, kayak sakit DBD aja gitu. Tapi siapa disangka sakit DBD-nya itu berkepanjangan gitu, dan akhirnya dana yang udah aku tabung, dulu aku tuh nabungnya di logam gitu ya, kepake terjual untuk, biaya pengobatan aku. Sebenarnya waktu itu tuh di-cover BPJS sih, tapi kan untuk, biaya bolak-balik ke rumah sakit, kontrol, sama cek-cek darah gitu tuh lumayan sekali gitu. Makanya sangat disayangkan sih logam yang udah aku kumpulin yang harusnya bisa dijual, yang harusnya untuk jangka panjang, investasi itu terpakai untuk, biaya rumah sakit gitu, untuk biaya pengobatan aku saat itu. Jujur saat itu aku belum mengetahui tentang dana darurat, aku pikir sama aja ditabung-tabung kayak gitu aja, tapi ternyata beda ya. Ya ini akhirnya penyesalan, ternyata logam yang aku beli saat itu beberapa bulan setelahnya itu harganya melejit naik gitu. Makanya itu ada penyesalan kenapa dulu, uang tabungan aku tuh aku beliin ke logam semua, nggak aku sisihkan sedikit untuk dana darurat ini gitu. Tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu, sekarang kita memperbaiki keuangan, udah melek mata, udah tahu tentang banyak, ternyata keuangan tuh ngatur kayak gini ya, tentang ternyata tabungan tuh harus dibagi-bagi, nggak cuma tabungan investasi, tapi ada juga dana darurat gitu. Alhamdulillah sekali sih, aku berterima kasih juga ke teman-teman yang udah sharing tentang dana darurat ini di YouTube. Terima kasih udah share ini, jadi aku sedikit tahu, akhirnya melek mata tentang dana darurat ini. Nah jadi, aku di sini, dana daruratnya itu saving, aku budgetin goals-nya itu 3 juta. Gak apa-apa sedikit, yang penting ada aja gitu ya teman-teman. Ini akan aku isi atau aku kumpulin setiap suami aku gajian. Jadi pas di akhir-akhir bulan terima gaji nih aku sisihin sedikit-sedikit 200 atau 300 ribu gitu. Sampai pada angka yang dituju yaitu 3 juta ya teman-teman. Nah di sini aku udah bikin gambar ada toples yang di dalamnya itu berisikan dolar. Andaikan ini nyata ya teman-teman. Toples ini berisikan dolar, ada 30 lembar dolar ceritanya. Dan dolar ini akan aku isi setiap aku masukin atau setiap aku nabung setiap bulannya gitu. Bulan Februari ini aku sisihkan 200 ribu untuk dana darurat. Jadi mau aku warnain dulu untuk si dolar-dolar ini. Aku pilih warna hijau karena ya seperti kita tahulah gitu ya, hijau itu melambangkan uang gitu. Padahal di dalam rupiah tuh kayaknya uang hijau tuh uang seribuan ya. Tapi di sini uang dolarnya ini aku, lambangkan di uang 100 ribu ya teman-teman. Jadi ada 30 lembar artinya 3 juta. Dan bulan Februari ini aku masukin 200 ribu, langsung aku masukin ke binder ini aja. Binder itu masih kosong, baru ada dana darurat sama uang liburan aja. Ini aku saving, aku masukin ke binder ini 200 ribu sesuai sama yang tadi udah aku warnain ya teman-teman. Dan nantinya setiap suami aku gajian, aku akan tambahin lagi, akan aku warnain lagi si dolar-dolar itu, dan uangnya akan aku masukin ke binder ini sesuai sama yang udah aku warnain gitu setiap bulannya ya. Ini udah selesai aku bikin dana daruratnya, karena udah selesai nih uangnya udah masuk ke binder. Jadi cukup sekian dulu video dari aku. Insya Allah selanjutnya aku akan sharing juga mengenai tabungan-tabungan yang lain, mengenai kehidupan ibu rumah tangga pada umumnya gitu ya teman-teman. Jadi cukup sekian dulu video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat dan bisa menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.